Oke, ini udah masuk ya. Sebagian mungkin ada yang masih sambil PKL juga. Mungkin Bapak mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Akhirnya bisa bertemu kembali meskipun masih daring. Eh, ya mungkin harapan kita semua mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bertatap muka kembali setelah sekian lama pembelajaran dilaksanakan secara daring ya. Oke, mungkin sebelumnya silahkan masuk dulu ke Google Classroom yang sudah Bapak share ya tadi di grup WhatsApp. Coba Bapak cek dulu ini untuk kehadiran hari ini. Oke, sudah mulai pada masuk ya. Sudah pada absen ini di Google Classroom-nya. Oke, hadir 17. Yang izin satu orang ya. Ada 8 lagi yang belum. Oke, berarti di sini 20 ya. Berarti ada satu orang lagi mungkin. Oh ya, sudah ya, hadir semua. Oke, alhamdulillah sudah pada bisa hadir hari ini. Mungkin untuk sebelum memulai kegiatan boleh dipimpin doa dulu sama siapa? KM-nya mungkin Mahesha ya. Mahesha ada? Sudah masuk belum Mahesha? Lagi bermasalah ininya chatnya. Mungkin sama boleh diwakilkan. Ada Mahesha, halo. Suara Bapak terdengar? Ya, Pak. Oh iya, boleh dipimpin doa dulu mungkin sebelum mulai kegiatan. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Maisha. Hari ini kita akan belajar ya tentang konsep NVC. Namun sebelumnya mungkin Bapak ingin menyampaikan kenapa kita mempelajari konsep NVC ini, karena ada kaitannya dengan pembelajaran yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya tentang membuat sebuah aplikasi web. Hanya waktu di kelas 2 kemarin itu masih mungkin kebanyakan natif. Nah, di kelas 3 sekarang diharapkan dalam membuat sebuah aplikasi web ini kita bisa bergerak menggunakan sebuah framework. Nah, sebelum jauh mengenal tentang framework, tentunya konsep dasar yang harus dipahami terlebih dahulu tentang MVC itu harus dikuasai oleh kalian. Supaya apa? Supaya apa yang kalian nanti pelajari ketika di framework itu akan lebih mudah ya. Itu tujuannya. Oke, mungkin Bapak akan perlihatkan dulu slide materinya. Sebentar.
Oke, mohon maaf ya, tadi jaringannya bermasalah. Bapak sebentar ya, tampilkan dulu slide-nya. Sebagian ini lagi PKL juga atau di rumah? Ada yang sambil PKL? Saya di rumah, Pak. Oh, di rumah Ahmad ya. Kalau yang lainnya ada yang sambil di tempat PKL? Di rumah, Pak. Di rumah kata-kata. Oh. belum ada panggilan atau gimana? Kalau saya nanti Senin, Pak. Senin ya? Oh iya, oke, baik. Oke, ya, jadi hari ini rencana pembelajaran yang akan dipelajari yaitu tentang menerapkan aplikasi web ya menggunakan MVC. Terus apa saja yang harus dicapai? Pertama, jelas ya, jadi harus bisa menjelaskan apa itu konsep MVC-nya. Terus kedua, nanti bagaimana prosedur di dalam MVC itu. Nah, terus yang ketiga, bagaimana cara menerapkan MVC dalam aplikasi web. Dan yang terakhir, bisa menganalisis ya masing-masing fungsi dari MVC tersebut ya, model, view, dan controllernya. Oke, terus nah, aktivitas apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Yaitu yang pertama, kita akan menggali informasi. Jadi kalian bisa nanti searching, bisa dari Google atau YouTube maupun lain-lain. Lalu kita akan berdiskusi ya dengan kelompok untuk memecahkan masalah. Di Google Classroom Bapak sudah buatkan itu aktivitas terkait ruang kolaborasi. Nah, di situ silahkan nanti kita diskusi ya di sana. Jadi kalian bisa menyampaikan pertanyaan, teman-temannya juga bisa sambil menjawab. Tentunya Bapak juga akan sambil mendiskusikan apa yang menjawab apa yang menjadi pertanyaan untuk kalian. Terus selanjutnya nanti di akhir kita akan presentasikan mungkin sebagian hasil LKPD yang akan dikerjakan sama kalian. Dan yang terakhir evaluasinya, Bapak sudah menyiapkan juga soal evaluasi ya, yang nanti masing-masing biasa diisi hasilnya. Kemarin ada beberapa juga yang masih perlu remedi ya. Nah, silakan mungkin nanti confirm ke Bapak ya bagi yang nilainya masih kurang. Oke, mungkin selanjutnya sebelum Bapak masuk lebih dalam terhadap materi, ini Bapak perlihatkan sebuah gambar nih. Coba ya kalian amati nih ya gambar tersebut. Bapak ingin tahu nih pertanyaan ya dari kalian. Tadi Ahmad, ada Ahmad? Halo, Ahmad? Bisa dengar suara Bapak? Ada, Pak. Oh, ada, oke. Ada, Pak. Ya, Ahmad, kalau yang Ahmad lihat dari gambar tersebut, apa yang ada, yang terbayang oleh Ahmad? Yang terlihatnya apa? Maksudnya bebas aja, yang langsung terlihat oleh Ahmad itu apa yang tergambar di pikiran Ahmad? Tergambar. Ya, coba. Oke, Kurang mungkin tahu, Pak. kurang tahu. Oke, gak apa-apa Ahmad. Mungkin boleh dibantu sama
Rida, mana ada Rida? Ada Pak. Oke. Rida, kalau Rida melihat gambar ini apa yang terbayang sama Rida? Ilustrasi di sini. Itu lagi bangun rumah. Oh, lagi bangun rumah. Oke. Ya. Betul ya, ini lagi bangun rumah. Kira-kira ada yang bisa menambahkan lagi? Siapa ya di sini? Gina, mungkin Gina? Halo Gina? Iya, Pak. Iya. Gina, Ya, kira-kira ya yang terlihat dari gambar tersebut menurut Gina apa? Kalau Ya, kalau controller itu yang memantau modelnya yang lagi bekerja. modelnya yang lagi bekerja, ya. Terus ada controller itu yang lagi memantau. Oke. Oke, siap. Terima kasih ya, Gina ya. Coba Renaldi, ada Renaldi? Ada Pak. Ada, oke. Renaldi, kira-kira menurut Renaldi apa nih dari penjelasan teman-temannya yang barusan disampaikan? Apa bisa digambarkan oleh Renaldi seperti apa? Jadi si model ini tuh yang apa ya, membentuk si kerangka dari bangunan ini. Sementara kalau yang view itu jadi mempercantik aja gitu. Tercantik. Yang salah Ya. cuman kayak kayu-kayu gini jadi ada penutupnya gitulah. Oke. Satu lagi itu apa tuh misalnya Yang kontrol? controller ini mengawasi dua hal ini. Ngawasin dua hal itu. Oke, siap. Makasih banyak ya Renaldi ya. Ya. Oke. Ya Pak. Ya, itu dari penjelasan dari 3 teman kalian ya. Jadi yang pertama dilihat itu Pak, ada yang orang lagi bangun rumah gitu ya. Terus ada yang melihat karena ini ada angkanya ya, udah dijelaskan, ada itu controller, model, view. Ada yang menjelaskan lagi itu Pak, ada kerangkanya lagi dibangun. Terus ada yang lagi bawa papannya ini ya. Ya, ada bawa papan. Oke. Nah, sebetulnya Bapak ingin memberi gambaran terhadap kalian. Jadi ketika kita mempelajari tentang konsep NPC, sebetulnya kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari juga. Salah satu contohnya yaitu dalam membangun sebuah rumah ya. Ketika membangun sebuah rumah ya, tentu kan di situ ada peran masing-masing ya. Ada yang tadi jadi mandornya, ada bahan-bahannya, ada alat-alatnya juga. Nah, sama ketika membuat sebuah aplikasi berbasis web yang menggunakan MVC itu, nanti di dalamnya itu ada yang tugasnya untuk menampilkan atau kita sebut view-nya ya. Terus ada semacam modelnya ya, tools. Model itu kalau di aplikasi nanti kaitannya query-query, sama ada controller yang tadi mengawasi atau mengontrol ya bagaimana untuk menampilkan data di view atau misalkan mengolah data ke database. Oke, itu ya gambaran secara garis besarnya dulu ya. Oke. Kira-kira bisa dipahami terkait penjelasan Bapak barusan? Atau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan. Masih ada yang bingung, boleh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bapak kasih waktu mungkin 1-2 menit. Ada yang masih bingung? Coba ya Bapak tanya. Cindy, halo Cindy. Bisa dengar suara Bapak, Cindy? Oke. Sebenarnya masih standby ya. Coba Umi ada Umi nggak? Umi. Halo Umi. Suara Bapak terdengar? Terdengar.
Oh, suaranya Boleh dijelaskan terputus. lagi Pak? Soal tadi Oh. patah-patah. Oh, suara. Patah-patah suara Bapak. Oh, oke, jaringan ya. Oke. Ya, jadi terima kasih banyak Maisa sudah mengingatkan. Jadi berdasarkan gambar yang tampil ya, Bapak ingin memberi gambaran bahwa dalam membuat sebuah aplikasi itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari juga. Salah satu contohnya adalah ketika membangun sebuah rumah ya. Nah, dalam membangun sebuah rumah tentunya di situ harus ada orang-orangnya yang berperan ya. Ada yang jadi mandornya, tukangnya, ada juga bahan-bahannya, ada juga toolsnya ya, ini peralatannya. Nah, kalau dianalogikan ke dalam aplikasi web yang menggunakan MVC, nah si bahan-bahannya tersebut nih tampilannya itu kita sebut dengan view. Sementara untuk peralatannya sendiri ya yang menggabungkan nih, yang membuat kerangkanya bisa tergabung, itu kita analogikan sebagai modelnya. Jadi yang nanti banyak berkaitan dengan query-query database, nah itu di model. Dan satu lagi controller. Nah, karena di sini perannya sebagai mandor yang mengontrol. Nah, jadi sama ketika di aplikasi, si mandor itu tugasnya nanti mengontrol ya bagaimana data apa saja yang akan ditampilkan ke dalam view, data apa saja yang akan diambil dari sebuah database, pasti komunikasinya nanti dengan model seperti itu. Kira-kira sudah mulai tergambar atau belum? Suaranya masih putus-putus. Coba di sini Bapak panggil ya, Faris. Ada Faris? Sedikit sih putus-putusnya. Oke. Ada Pak. Ya. Faris, kira-kira sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sama apa putus-putus di sini juga. Oh, oke. Suaranya ya putus. Hana, ada Hana? Ya, halo, ada Ya, suaranya. Pak. Oke, siap. Faris? Halo? Ya Pak, ada. Oh, Maaf, Hana. Pak, suaranya putus-putus juga di sini. Oh, gitu. Kenapa ya jaringannya kayaknya ya lagi kurang bagus. Hana? Kalau Hana ada pertanyaan dari gambar di samping yang Bapak tampilkan? Halo? Kayaknya tidak ada Pak. Oke, tapi sudah bisa dipahami sekilas. Kurang bisa Pak, soalnya tadi suaranya kok putus-putus gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Baik ya, terima kasih kalau gitu. Nggak apa-apa ya. Ini Bapak kayaknya jaringannya juga lagi kurang stabil. Tapi mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk penjelasan lebih detail lagi ya. Oke, Bapak lanjutkan dulu ya. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari ya tentang MVC ini? Ini sangat banyak manfaatnya untuk kalian, terutama nanti akan masuk dunia industri ya. Saat ini di industri sendiri khususnya untuk web developer itu dibagi-bagi tugasnya ya. Ada yang ke bagian front end-nya, ada yang ke bagian back end-nya, ya, ada juga yang ke bagian UI UX designer-nya. Ya. Jadi dengan kalian mempelajari ini, salah satu contohnya ya MVC, kalian akan punya portofolio ke depan untuk ditampilkan ke perusahaan yang akan kalian kirim. Dan ini akan bermanfaat juga sebetulnya di dunia PKL ya, bagi yang di bidangnya nanti tentang web. Bapak ingin bertanya terkait gambar ini, mana yang lebih efektif ya? Yang pertama, gambarnya menyusun puzzle tanpa kerangka atau menyusun puzzle dengan kerangka seperti ini. Nah, kira-kira Bapak ingin bertanya ke siapa ya ini ya? Coba Nabila, ada Nabila?
Halo, suara Bapak terdengar? Ada Pak. Oh iya. Nabila, kalau Nabila lebih milih yang mana? Ya, lebih milih yang gambar pertama atau gambar kedua? Kalau saya milih yang gambar kedua Pak, yang menyusun buat orang keren Pak. Kenapa pilih yang kedua? Kalau menyusun puzzle dan kerangka, sepertinya lebih mudah ya Pak. Kayak tinggal kita susun-susun aja gitu kan. Kalau tanpa kerangka kita bingung juga gitu bentuknya gimana. Oke, mantap ya jawabannya. Terima kasih banyak Nabila. Ya. Mahesa. Ya, Mahesa. Siapa? Coba kalau Mahesa tadi Nabila sih lebih milih yang kedua. Kalau Mahesa sendiri lebih milih yang mana, Mahesa? Maaf Pak, putus-putus. Patah-patah. Oke. Kalau Mahesa lebih milih yang pertama atau yang kedua? Oh, yang kedua Pak. Kenapa alasannya? Karena lebih mudah kalau yang kedua. Kalau yang kan harus pikir dua kali. Kalau yang pertama pikir dua kali. Kalau yang pertama mah tinggal langsung masang-masang aja karena udah ada kerangkanya. Oke. Berarti lebih enak yang nyusun udah kerangkanya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Maisa. Feby, ada Feby? Iya ada Pak. Nih, suaranya bagus nih, kencang, Feby. Feby, lebih suka yang mana, Feby? Yang pertama atau kedua? Kalau saya lebih suka yang ada kerangkanya karena udah ada kerangkanya, jadi kita tinggal menyusun aja gitu. Oke. Berarti kalau bikin web lebih suka yang dari nol atau sudah ada kerangkanya? Seperti udah ada kerangkanya ya Pak. Oke, ya baik. Terima kasih banyak ya, Feby. Ya, jadi ini gambaran ya. Pak. Ya. Ini gambaran untuk masing-masing. Mungkin ada yang senang dari nol nyusun puzzle ya, tantangan mungkin ya tersendiri. Atau justru lebih enak yang sudah ada kerangkanya karena kita sudah lebih jelas ya menyelesaikannya. Bisa diukur waktunya kapan gitu ya selesai. Sementara kalau yang nol mungkin dari segi waktu agak sulit ya dikalkulasi. Ini sebetulnya contoh ketika kalian akan dapat project misalkan ya. Nah, terus diminta bikin web. Kira-kira ini saya harus dari nol nih atau pakai yang sudah pakai kerangka gitu ya, MVC tadi. Kita bisa lihat, tanyakan waktunya berapa lama. Misalkan kalau cepat ya ini harus segera selesai nih 1 bulan. Maka kalau waktu yang singkat itu justru kita harus mengarahnya ke framework ya, ke MVC tadi. Tapi kalau misalkan waktunya lama tidak masalah juga menggunakan yang tanpa kerangka ya. Hanya secara keahlian yang harus dikuasai tentu banyak. Kenapa? Karena kita harus menerapkan keamanannya ya, diperhatikan itu. Terus diperhatikan juga function-function yang harus disediakan. Jadi lumayan agak lama. Itu mungkin ya gambarannya. Oke, kita coba masuk dulu sedikit. Nah, tentang pengertian MVC ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada sebuah gambar alur ya, ada controller, view sama model. Coba Bapak ingin tahu dari Raka, boleh Raka hadir? Hadir Pak. Oke. Raka, kira-kira kamu melihat gambar seperti ini, apa itu MVC? Boleh bantu dijelaskan?
MVC di situ kan ada itu MVC itu sebuah metode buat aplikasi. Jadi kita tuh misahin data dari modelnya, data model dari tampilan view dan diprosesnya di controllernya. Oke, terima kasih banyak Raka. Oke. Rahimah ada? Rahimah? Halo, suara Bapak terdengar? Rohimah Aulia. Oke, mungkin lagi di ini ya, di luar. Rahma boleh, Rahma. Oke, mohon maaf ya sebelumnya, ini jaringannya Bapak alihkan dulu ke tethering. Padahal sudah IndiHome kayaknya lagi bermasalah. Tadi Bapak sudah WhatsApp juga ya untuk sambil berdiskusi juga ya di yang ruang kolaborasi. Oke, sebentar Bapak tampilkan lagi. Sudah muncul di layar? Muncul, Pak. Oke, siap. Tadi penjelasan dari terakhir Raka ya. Raka menjelaskan yang dimaksud MVC itu Pak, sebuah untuk membuat sebuah aplikasi. Ada modelnya, ada view sama controller. Coba tadi Bapak ke Rahma ya, ada Rahma hadir? Hadir, Pak. Oh iya. Rahma, kau penjelasan Rahma apa tuh MVC itu, Rahma? Dari gambar di sini ya, dari gambar yang dilihat, kira-kira apa?
Bisa dijelaskan mungkin Rahma? Oh iya Pak, maaf tadi lupa buka suaranya. Oh iya, oke, siap. Jadi MVC itu sebuah metode untuk membuat aplikasi, namun datanya dipisahkan gitu Pak. Dipisahkan. Oke. Ya. Ada apa saja datanya dipisahkan? Datanya. Kira-kira data apa yang dipisahkan? Seperti mungkin database-nya Pak. Database. Oke. Mungkin perlu dibantu ya. Renaldi. Oke. Terima kasih banyak Rahma ya. Renaldi, halo. Ya Pak. Ya, boleh dibantu mungkin tadi Rahma sudah menjelaskan sedikit ya. Kira-kira menurut Renaldi dari gambar tersebut apa yang bisa Renaldi jelaskan? Jadi MVC itu sebuah metode pengembangan aplikasi web yang pada intinya itu memisahkan tampilan web itu sendiri sama proses logika di dalamnya, Pak. Oke, bagus. Memisahkan antara proses tampilan dengan Proses logikanya. logika di dalamnya. Oke. Ketika di proses logika itu kira-kira perlu nggak koneksi untuk ke database pengolahannya? Ya, perlu Pak. Perlu juga. Oke. Itu kalau database diolahnya di mana kira-kira bagusnya? Kalau dalam MVC? Kalau database sendiri dikelolanya di dalam model, Pak. Nanti dihubungkan dengan controller supaya untuk ngambil datanya. Oke. Jadi bagusnya database diolahnya di model ya? Iya, Pak. Oke. Baru nanti dihubungkan lewat si controllernya. Betul seperti itu, Renaldi? Iya, Pak. Nanti ditampilkan di view-nya. Baru ditampilkan di view-nya. Di view-nya. Oke. Terima kasih banyak, Renaldi. Ya. Oke. Itu ya sedikit tambahan juga ya dari Renaldi. Terima kasih banyak. Tadi Rahma sudah menyampaikan dari awal Raka, Rahma, terus ke Renaldi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya dari pengertian MVC ini sebuah metode pengembangan aplikasi web ya, metode pengembangan aplikasi web yang dimana di dalam pengembangannya tersebut dipisahkan ya dari beberapa bagian. Ada yang dikatakan view-nya, ada yang dikatakan modelnya, ada dikatakan controllernya. Setiap bagian tersebut mempunyai fungsi masing-masing. View-nya tadi untuk ke sisi tampilannya, model itu untuk interaksi ke query database-nya, sementara controller itu untuk mengontrolnya, yang mengontrol antara cara koneksi query ke database dengan cara menampilkan ke datanya. Itu mungkin ya secara garis besarnya. Oke, Bapak coba lanjutkan. Nah, ini penjelasan secara teoritisnya. Jadi model itu mewakili struktur datanya. Jadi, kita bisa lihat di sini ya gambar ada SQL di sini, ini F-nya. Terus yang di bawah juga sama data store ini. Biasanya model berisi fungsi-fungsi yang membantu untuk pengolahan basis data, seperti nanti memasukkan data insert ya ke database-nya atau melakukan pembaharuan dan lain-lain. Oke. Terus untuk view, bagian view ada bagian mengatur tampilan ke sisi pengguna ya. Bisa dikatakan berupa halaman web. Nah, jadi view-nya kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini ada tampilan kalau biasa lewat akses web, akses browser, itu kita bisa melihat tampilannya, view-nya. Oke, terus nah selanjutnya controller ya, yang tadi kita bisa lihat controller ini di gambar ya, ada di tengah ya controller ini. Jadi kalau ke kiri ini yang gambar di atas ya ada view-nya, ke kanan itu model.
Di situ ada ininya juga ya, behaviornya modified, kalau ini inisiasi. Kalau gambar di bawah, controller itu komunikasi dengan model yang nanti komunikasi dengan database. Terus controller juga komunikasi dengan view, ya untuk view itu untuk apa? Untuk ditampilkan di client, kayak sini browsernya. Jadi controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Control ini berisi fungsi-fungsi untuk memproses data ke halaman webnya. Ya. Oke, nah ini kita bisa lihat contoh MVC pada PHP framework. Ada dua gambar ya, ada Laravel dengan kode Igniter. Silahkan mungkin bisa mulai masuk di ruang kolaborasi ya. Bapak coba cek dulu apa yang ingin kalian tanyakan, diskusikan terkait MVC pada Laravel dan kode Igniter ini ya. Mungkin Bapak akan kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan. Silahkan disampaikan di ruang kolaborasinya ya. Sekarang 9.39, mungkin 9.44 ya, Bapak akan coba cek kembali. Oke, bisa dipahami kira-kira? Oke, terima kasih banyak Rida. Oke, ya. Silakan ya, boleh sambil isi. Oke, Bapak lihat ini udah mulai ini ya, mengajukan pertanyaan. Silakan yang lainnya. Sarifah nih, ini udah mulai. Yang lainnya juga boleh ya, membuat pertanyaan atau berdiskusi. Ada sisa waktu 3 menit lagi ya, sebelum kita bahas. Mahesa, oke, sudah masuk. Yang lainnya boleh silahkan. Kalau ada yang mau menanggapi juga langsung silahkan ya. Menanggapi pertanyaan temannya. Oke, Hana, Rita, oke. Oke, masih 2 menit lagi ya, Bapak tampung dulu. Oke. Hari ini ada yang divaksin juga jadwalnya.
Oke, sepertinya masih fokus ya. Oke, nggak masalah. Oke, ini udah mulai banyak. Ya, halaman 9. Oke, halaman 9. Mungkin ya. Oke. Ya. 1 menit lagi ya. Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan temennya, silahkan boleh sambil diskusi ya, karena di sini namanya ruang diskusi kolaborasi, jadi nggak apa-apa ya. Yang kalian tahu bisa dari Google, bisa dari YouTube atau situs lainnya ya. Oke, 1 menit lagi. Oke. Sudah ya, Bapak coba mulai tampilkan nih. Nanti yang bisa jawab ya Bapak kasih reward nilai tambahan ya. Nilai yang kemarin misalkan Lasi 80 bisa ditambah lah ya. Oke. Kita coba mulai dari pertanyaan Sarifah nih. Perbedaan antara MPC Laravel dan kode Igniter. Kira-kira ada yang bisa jawab? Boleh acungkan tangannya. Perbedaan antara MPC di Laravel dan di kode Igniter. Ada yang bisa jawab? Silakan. Jangan ragu-ragu untuk mendapatkan nilai tambahan. Silakan. Apa bedanya? Kita bisa lihat dari gambar ya sebetulnya ya. Sini ya. Jangan takut untuk salah ya. Jadi disampaikan dulu saja pendapatnya. Siapa ini? Bisa di raise hand. Ini di kalian ada tombol tangan tuh raise hand-nya, atau di loginnya di ini di HP. Ada yang ingin menjawab pertanyaan pertama dari Sarifah? Perbedaan antara MPC Laravel dan CI? Silahkan. Masih malu-malu ini? Rida, mau menjawab tidak Rida? Iya Pak. Mau menjawab pertanyaan dari Sarifah? Iya. Oh boleh, coba apa Rida kira-kira perbedaannya? Jadi menurut saya mah kalau Laravel bentuk MVC-nya itu lebih simpel sih, maksudnya lebih simplified gitu. Dibanding kode Igniter itu kan alurnya lebih ribet gitu, banyak puter-muter. Oh oke. Banyak gitu. Oke, terima kasih banyak tidak ya. Berarti bisa sambil dicatat ya di ruang kolaborasi jawaban dari Rida ya. Oke. Sambil di ini ya dicatat di ruang kolaborasinya ya. Oke. Ada yang ingin menjawab lagi? Mungkin kita akan tarik kesimpulan nanti ya. Oke, kalau tidak ada, coba Bapak ajukan nih pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya mudah nih. Jadi MPC itu apakah hanya bisa digunakan untuk web? Pertanyaan dari Nabila. Ada yang ingin jawab? Apakah MPC itu berarti maksudnya mungkin ya hanya di web saja gitu? Nabila, ada Nabila? Ada Pak. Ya, betul pertanyaannya seperti itu atau gimana? Iya Pak, lebih seperti yang Bapak jelaskan tadi. Oke. Ada yang mau jawab?
Berarti yang baru dicatat baru satu nih, Rida yang tadi. Kira-kira pertanyaan dari Nabila ada yang menjawab? Apakah MPC itu hanya di web saja atau di yang lain? Contoh lah, mungkin Bapak bandingkan ya dengan aplikasi Android. Nah, kira-kira di Android ada nggak MPC? Ada yang bisa bantu menjawab? Ada, Pak. Oke, Saripah. Saripah ya? Saripah. Ya. Saripah ya? Iya, Pak. Ya. Gimana Saripah? Karena di Android juga di situ ada database-nya, Pak. Jadi terus di situ ada user. Nanti yang dikontrol sama controllernya kan nanti dikontrol sama user, Pak. Oke, jadi setuju maksudnya ya. MPC bisa diterapkan di selain web gitu ya. Seperti itu, Saripah. Seperti itu, Saripah. Terima kasih ya. Menurut saya. Terima kasih ya. Kira-kira yang lainnya setuju? Atau ada yang mungkin menambahkan? Atau kalau nggak setuju, kira-kira kenapa gitu ya? Oke, nah ini udah mulai muncul tadi yang raise hand. Oh, Renaldi. Silakan Renaldi. Gimana Renaldi? Ya Pak, jadi mungkin saya mau menambahkan yang dari Syarifah. Ya. Seperti di aplikasi Android mungkin bisa dipakai konsep MVC itu, namun tidak seperti di framework PHP gitu yang udah emang dari sananya konsepnya menggunakan MVC. Kalau misalkan di seperti Android mungkin kita harus membuat satu-satu gitu Pak komponennya. Jadi tidak bisa langsung digunakan. Oke. Jadi secara metodenya mungkin bisa bisa diterapkan, hanya mungkin secara teknisnya beda gitu ya di Android, seperti itu atau gimana, Renaldi? Iya, menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak, Renaldi. Oke. Nah, itu silakan yang sudah menjawab barusan disampaikan di ruang kolaborasi ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bapak tampung. Ini banyak, jadi nanti akan Bapak balas satu persatu di ruang kolaborasi. Oke, izin bertanya. Nah, ini dari Mahesa, izin bertanya, Pak. Oh, ini sudah ada yang jawab. Oke. Kita skip aja ya. Mahesa bertanya, izin bertanya, selain framework Laravel dan CI, ada framework apa lagi? Nah, ini Renaldi jawab ada YI, Cake PHP, Symfony. Oke. Wah, ini pertanyaannya ini lumayan sulit nih kayaknya. Apa saja perbedaan antara CI dan Laravel di luar bentuk sintaks atau kerangkanya? Misal dari fitur compatibility, kegunaan, tingkat kesulitan, mana yang lebih baik? Nah, Jalaluddin. Kira-kira ada yang ingin menjawab? Silakan untuk lumayan ini nilai tambahan nih, diskon. Ayo. Kira-kira ada yang ingin jawab perbedaan CI di luar kerangka, kayak misalkan perbedaan compatibility-nya atau manfaatnya atau tingkat kesulitannya, boleh salah satu ya dijawab. Siapa yang mau menyampaikan? Ada? Atau kali-kali mungkin Bapak tunjuk aja ya. Siapa nih? Misalkan tadi belum dipanggil nih. Muhammad Fatah Rozak ada? Halo Muhammad Fatah. Suara Bapak terdengar? Oke, masih di mute ya. Oke, Rosma, ada Rosma? Suara Bapak bisa terdengar, Rosma? Ada, Pak. Oh iya, Fatah Rozak lagi Ya. di tempat PKL. Oke, baik, gak apa-apa Fatah. Rosma, nah, kira-kira Ya. menurut Rosma nih pertanyaan dari Jalaluddin,
perbedaan CI dan Laravel di luar kerangka, contohnya perbedaan compatibility-nya seperti apa, atau kegunaannya seperti apa, atau tingkat kesulitannya lebih sulit mana. Nah, kira-kira menurut Rosma yang ketahui seperti apa perbedaannya? Yang saya tahu, kalau kode igniter itu lebih sederhana, tapi kalau Laravel itu fiturnya lebih banyak, jadi lebih rumit. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih banyak ya, jawaban yang bagus, Rosma. Sudah pernah nyoba pakai atau barusan searching? Barusan searching. Oke, ya, bagus. Terima kasih banyak ya, Rosma. Ya, berarti Rosma sudah mencoba mencari ya dari informasi lain. Bapak setuju mungkin penjelasan dari Rosma? Kode igniter itu lebih simpel ya, sederhana karena mungkin foldernya sedikit ya, dan tidak ada semacam Laravel mungkin awalnya ya, instalasi dan lain sebagainya harus terkoneksi. Itu artinya masuk dari kriteria. Tapi Laravel juga simpel sebetulnya Pak ya, kalau sudah paham pasti akan lebih memilih Laravel. Hanya mungkin untuk secara general lebih simpel yang CI sebetulnya untuk dipelajari. Terus tadi Rosma bilang function ya di Laravelnya ya, library-nya banyak ya. Apanya yang banyak? Iya, Pak. Oh iya. Fungsinya lebih banyak. Oke. Nah, itu kelebihan di Laravel dibanding CI. Di Laravel itu banyak sekali function atau library atau disebut dependencies. Kayak kita nih mau cetak ke PDF, export ke Excel, fitur-fitur seperti itu kita bisa langsung pakai ya. Termasuk mungkin CRUD dan lain sebagainya di Laravel itu sudah banyak. Itu mungkin ya. Rosma silakan nanti jawab pertanyaan dari Jalaluddin di grup. Oke, mungkin masuk ya. Jadi pertanyaan tadi yang pertama dari Saripa, perbedaan MVC Laravel dan CI tadi sudah dibantu dijawab ya sama Rida. Kita bisa lihat dari sini gambarnya. Secara garis besar memang sama-sama MVC, yang membedakan adalah struktur foldernya nanti ya, kita lihat. Oke. Nah, mungkin Bapak coba masuk dulu ke penjelasan si Laravel secara singkat. Ini Laravel itu salah satu jenis framework berupa kerangka ya. Nah, di sini terus bersifat open source juga. Saat ini Laravel yang terbaru itu versi 8. PHP yang digunakan PHP 7 ke atas. Oke, terus selanjutnya, nah ini jawaban dari pertanyaan Sarifah tadi. Kalau di MVC itu strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada model, nah isinya tentang query insert, update, delete, banyak digunakan pengolahan database, foldernya ada di apps si modelnya. Terus view-nya sendiri, nah ini khusus untuk menyimpan kode HTML. Nah, penamaannya nanti ditambahkan .blade kalau di Laravel ya. Di sini contohnya misalkan home.blade.php. Foldernya sendiri ada di folder sini di views ya. Terus pengaturan roots-nya di sini. Sementara untuk controllernya ini untuk membuat function. Nah, kita lihat foldernya ada di apps http controller ya. Oke, ke selanjutnya. Nah, bagaimana cara menginstalasi Laravel? Pertama, kita harus menginstal dulu namanya Composer. Di sini ada yang sudah pernah install Laravelnya? Boleh acungkan tangan yang sudah mempraktikkan. Oke, siapa saja nih Bapak cek? 4 orang. Ada lagi? Oke, 5 orang. 6 orang, oke, 7 orang, oke, bagus. Ada lagi 8 orang ya, hampir setengahnya. 9 orang, oke, kebanyakan sudah pernah coba ya. Oke, terima kasih, boleh diturunkan kembali. Nah, jadi kalau di Laravel kita harus download Composer terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita
bisa kalian, bagi yang belum, bisa ditonton videonya, Bapak sudah share ya. Coba Bapak cek dulu ya. When your WordPress website fits like that, works like that, and runs as fast as that, silakan sebetulnya untuk referensi itu banyak ya di YouTube atau di ini. Nah, jadi bedanya kalau kita pertama kali menggunakan Laravel harus diinstal komposernya. Nanti buka CMD seperti ini. Ya. Terus tahap berikutnya ini kita masuk ke si folder htdocs ya, sumnya. Nah, baru kita ketikkan ini composer create project Laravel. Nah, contoh ini nama project yang akan kalian buat. Ini sintaknya bisa dilihat di dokumentasi nanti ya. Nanti otomatis di htdocs-nya ada folder hasil downloadnya. Jadi memang harus terkoneksi internet di awal. Nah tadi ya, ini yang dikatakan sama Rosma ya. Jadi di Laravel itu banyak sekali dependencies atau library. Kalau sudah, kita bisa cek. Nah seperti ini ya, muncul. Berhasil ya. Nah ini cara yang Oke, itu ya gambarannya. Coba Bapak balik lagi ke materi. Oke. Kira-kira dari sekilas video yang dilihat mudah dipahami atau masih bingung? Boleh ada yang ingin ditanyakan? Nabila, halo Nabila. Halo Pak. Ya, gimana Nabila lihat sekilas dari video yang Bapak tampilkan? Lumayan jelas Pak. Jelas, oke. Jadi harus apa saja langkahnya untuk mencoba Laravel? Secara garis besar boleh disampaikan? Pertama harus mendownload komposernya terlebih dahulu. Ya. Lalu install komposernya. Kalau udah install komposernya, kita bisa lanjut install PHP Laravelnya. Oke, install Laravel. Download maksudnya, download Laravelnya. Ya, di download Pak. Oke. Downloadnya di mana? Lewat apa itu? Lewat CMD. Oke, ya baik. Terima kasih banyak ya Nabila ya. Ya, Pak. Oke. Nah itu ya, tadi Nabila sudah memberi penjelasan juga caranya kita bisa download Composer, terus diinstal, lalu nanti buka CMD-nya, lalu bisa mendownload si Laravel nih. Oke, langkah selanjutnya, oh ya jangan lupa ya sambil di download juga LKPD. Di situ Bapak sudah upload di kegiatan 4, coba ya sebentar. Jadi silakan sambil mungkin apa yang tadi penjelasan yang beberapa kalian bisa isi, silakan sambil dikerjakan ya. Sebentar. Ya, di 4 kalian nanti bisa download, di situ ada LKPD. Diisi namanya ya. Oke, Bapak balik lagi. Nah, ini untuk ke materi. Tadi baru tentang Laravel, terus ini ada juga CI, ini juga open source ya. Model yang digunakan sama MVC. Nah, jadi bisa dengan kerangka
MVC itu kita bisa mengcustomize ya di sini dan lain sebagainya. Strukturnya, nah kurang lebih seperti ini, hampir sama, ada query ke database, digunakan pengelola database. Nah yang membedakan ini, jadi setiap kalian nanti mencoba mengolah membedah sebuah framework, kalian coba perhatikan di mana folder penyimpanannya. Contoh model di dalam CodeIgniter itu disimpannya di folder application model. Kalau misalkan tadi di Laravel, foldernya ada di apps. Ya, tuh, kurang lebih fungsinya nanti sama, yang ini pengolahannya. Terus untuk view-nya sendiri, ini kode HTML. Kalau kita balik ke MVC juga sama, ini untuk membuat kode HTML. Nah, foldernya ada di application view. Nah, kalau di Laravel adanya di resource view. Nah, seperti itu. Ini ya. Jadi sebetulnya yang membedakan di struktur foldernya sendiri gitu ya. Yang paling terlihat. Ini juga sama, ada roots. Nih, rootsnya ada di folder config roots. Kalau di Laravel adanya di roots web.php. Terus controllernya seperti apa? Ini untuk bikin function. Foldernya kalau di CodeIgniter ini ada di application controller, sementara kalau di Laravel ada di apps HTTP controller. Nah, ya. Oke, sudah mulai tergambar mungkin ya. Itu ya, secara garis besar struktur foldernya. Oke, masuk ke instalasi. Nah, di instalasi coba Bapak ingin dengar nih suara Jalaluddin tadi yang memberi pertanyaan yang lumayan detail nih. Halo Jalaluddin, hadir? Hadir Pak. Oke, Jalaluddin, coba langkahnya seperti apa kalau di CI untuk instalasi? Ya Pak. Langkah-langkahnya untuk supaya bisa terinstall si CI-nya di lokal kita. Baca ulang yang dari PowerPoint Bapak atau jawaban saya sendiri? Soalnya saya juga belum ada. Wah, boleh jawaban sendiri kalau ada. Ya, lebih bagus. Boleh. Gimana? Boleh. Jadi kan CodeIgniter ini download dulu. Downloadnya di mana? Downloadnya dari website resminya CI. Oke, terus? Nah, download dari codeigniter.com. Ya. Setelah itu nanti kita dapat kayak folder archive dari CodeIgniter. Ya. Diekstrak. Setelah diekstrak, akses localhost / nama project kita, maka akan muncul tampilan utama dari framework CodeIgniter tersebut. Oke, ya. Terima kasih banyak ya, Jalaluddin ya. Ya Pak, sama-sama. Oke. Itu mungkin penjelasannya ya, menurut Bapak sih jelas mungkin, atau ada yang mungkin masih belum masih kurang paham. Coba Faris, ada Faris? Halo Faris? Bisa dengar suara Bapak? Ya Pak. Nah, Faris bisa coba diulangi atau yang Faris tangkap dari penjelasan Jalaluddin terkait untuk instalasi CI. Instalasi tahapannya gimana? CI Pak? Iya. Pak. Ya, boleh dijelaskan tahapannya? Untuk instalasi CI, jujur saya juga belum pernah Kak instalasi CI Mak. Saya langsung ke Laravel soalnya. Oh gitu, belum pernah ya? Oke. Ya. Iya Pak. Tapi kalau mendengar tadi dari Jalaluddin, apa saja tahapan secara garis besarnya?
putus-putus Pak. Oh suaranya, oke baik. Yaudah nggak apa-apa Paris, terima kasih ya. Oke. Ya, tadi Faris berarti belum sempat mencoba ya? Ya, oke. Jadi, Iya betul Pak. ya, oke, baik. Tadi menurut Bapak penjelasan Jaludin jelas. Pertama kita akses dulu website si kode igniternya. Lalu kita download ya si zip, arsip di zip. Nah, langkah ketiga kita ekstrak tentunya di folder SAM. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini ya. Ekstrak hasil downloadnya di SAM htdocs, nama proyeknya apa. Langsung nanti akses localhost nama proyeknya. Jadi kalau bagi yang belum tahu bisa mengikuti juga tadi di video ya. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, kita masih ada waktu ya. Oke, 20 menit lagi. Nah, ini referensi. Silakan kalau yang bingung bisa dilihat di sini ya untuk download Composer, dokumentasi. Oh iya, jadi kalau untuk framework karena kadang di industri itu berbeda-beda ya standarnya, ada yang menggunakan tadi Laravel, ada yang CI, ada juga sekarang tren itu lagi banyak JavaScript ya frameworknya. Itu sebetulnya secara prinsip itu hampir sama, kalian tinggal lihat ke dokumentasi ya, mulai dari tahapan instalasi sampai tahapan nanti proses query database-nya seperti apa. Sebenarnya secara prosesnya sama, hanya yang perlu kalian pahami adalah bagaimana arsitektur dari masing-masing si framework tersebut. Makanya kita kenapa perlu belajar tentang memahami konsep dasar MVC-nya supaya kalian bisa tahu nanti misalkan nemu dikasih ini kan ada pertanyaan nih, ada selain Laravel apa saja, tadi ada YII, nah YII framework. Jadi sebenarnya jangan takut ketika kalian dikasih framework yang bukan biasa kalian gunakan ya. Karena yang harus diingat ada, oh ya ini saya harus tahu dulu nih konsep MVC-nya di YII itu seperti apa, ini foldernya penyimpanannya itu seperti apa. Itu yang menjadi patokan untuk kalian. Jadi menurut Bapak apapun nanti framework yang diberikan pasti kalian bisa, asal tadi balik lagi ke ini konsepnya dulu seperti apa nih si framework ini, baru ke strukturnya. Oke, Muhammad Fatah, boleh? Ada yang tanyakan? Halo? Atau mau izin? Atau mau apa? Oh, oke, ada oh ya, izin. Izin. Kata tadi lagi izin, Pak. Oh iya. Oke, baik. Gak apa-apa ya ke tempat PKL. Itu ya. Jadi menurut Bapak apapun framework yang diberikan, yang terpenting adalah kalian pertama pahami dulu konsepnya seperti apa, terus dibedah strukturnya kayak gimana ya, penyimpanan MVC-nya. Terus yang terakhir ya balik lagi kita mengikuti ke dokumentasi, karena di dokumentasi itu lengkap, mulai dari spesifikasinya, butuh PHP versi berapa, harus install DI atau edit PHP ininya seperti apa, itu ada di situ di dokumentasi. Oke, mungkin ini masuk ke tahap akhir. Nah, kita akan masuk ke LKPD, silahkan di download, nanti diisi. Bapak mungkin perlihatkan dulu LKPD-nya. Sebentar. Oh ini. Muncul ya? Sudah muncul LKPD-nya? Sudah, Pak. Oke, siap. Sudah, Pak. Ya. Nah, di LKPD ini tadi mungkin sudah download juga. Ini penjelasan tentang KIKD-nya, IPK-nya. Terus yang pertama nih ada aktivitas. Perhatikan gambar di sini. Jadi kalian harus perhatikan terlebih dahulu. Terus langkah kerjanya diikuti. Sini ada buka browser. Nah, cari beberapa repository terkait. Nah, ini
model. Tadi teman-teman kalian juga menjelaskan, silahkan diisikan di sini ya penjelasannya. Terus yang aktivitas kedua, mengamati prosedur nih dalam pemrograman aplikasi web nih. Ada browser, ada controller, model. Nah, ini langkah kerjanya sama. Jadi diikuti saja, perhatikan nih tanda panahnya seperti apa, terus diisikan di sini. Oke. Terus aktivitas yang terakhir, silakan ditonton praktikumnya. Nah, nanti bisa dipraktekkan, lalu di screenshot nanti hasil yang sudah kalian lakukan ya di sini ya. Contohnya kayak gini, screenshot namanya apa ini di sini. Oke, mungkin kita ada waktu untuk mengisi ini karena tadi sudah berjalan juga LKPD. Bapak kasih waktu dulu mungkin 3 menit ya. Silakan boleh sambil diisi. Kalau sudah, menurut Bapak cepat mungkin ya. Tadi udah ini. Silakan langsung diupload saja di 4 titik ya LKPD ya, kegiatan 4. Kalau yang sudah boleh langsung diupload biar Bapak sambil cross check. Oke, silakan boleh dikerjakan dulu. Oke, coba ya Bapak cek. Ini Bapak sudah balas juga beberapa pertanyaan di ruang kolaborasi ya. Silakan temannya juga boleh menjawab. Untuk LKPD,
silakan, ada yang kalau sudah bisa di-upload. Coba kasih waktu mungkin ya 2 menit lagi ya. Oke, ada yang sudah? Silakan boleh di-upload ya di LKPD-nya. Atau ada yang sulit boleh ditanyakan. Oh ya, Sarifah ya. Oke, lagi ada tugas PKL, boleh. Gak apa-apa bagi yang lagi berhalangan. Ini sebetulnya maksimal di minggu ini, jadi masih ada waktu ya untuk menyelesaikan sampai hari Minggu. Kalau yang sudah hari ini bisa langsung di-upload. Untuk Bapak coba. Oh iya boleh, Rida. Gimana? Untuk aktivitas 3 kan suruh buat aplikasi sederhana ya? Iya. Nah, itu bebas temanya? Bebas. Oh bebas? Bebas. Nah, si frameworknya itu satu apa dua-duanya gitu? Untuk tugas itu salah satu saja. Mau di CI atau di Laravel. Oh jadi terima kasih. Ya, oke, siap. Tidak. Untuk aktivitas 3 sepertinya memang gak akan selesai ya hari ini ya. Iya Pak. Oke, mungkin aktivitas 1-2 dulu boleh, nanti direvisi, di-upload kembali, nggak apa-apa. Kalau yang sudah untuk mengisi aktivitas 1-2 boleh. Ada yang sudah sampai aktivitas 2? Oke. Oke, baik. Bapak coba lanjut dulu ya. Ada satu aktivitas lagi sebetulnya yang untuk pertemuan kali ini. Untuk LKPD silakan nanti diisi, diselesaikan mungkin setelah recon ya. Bapak akan coba cross check. Kita coba masuk. Oke, nggak apa-apa. Umi boleh, nggak apa-apa. Kita akan coba masuk ke latihan soal mungkin ya. Ini yang ada di poin 5 itu ada latihan soal. Bentar. Nah, oke, sudah muncul belum ya? Oke. Silakan mungkin Bapak akan beri waktu kurang lebih mungkin 5 menit untuk kalian mengisi latihan soal ini untuk mereview kembali pertemuan kita hari ini ya. Silakan boleh mungkin langsung diisi saja untuk latihan soalnya. Bapak akan coba langsung cross check ya. Nah, nanti kalau ada yang kurang nilainya bisa ditambah tuh dari hasil penjelasan tadi presentasinya ya. Saran sama jawaban yang nanti di ruang kolaborasi itu jadi nilai tambah. Silakan boleh mulai dulu ya untuk latihan soal.
Itu ada 4 pertanyaan deh. Pak, masih belum bisa. Oh, belum bisa. Oke, coba. Si soalnya ya? Iya, belum bisa diakses. Oh iya, betul. Oke, ini ke restrict. Coba boleh diklik lagi nggak? Tidak. Udah bisa, Pak, udah. Oke, sip. Oke, silakan. Waktunya 2 menit lagi ya. Ini hampir sama, mirip-mirip lah dengan yang di AKPD di latihan soalnya. Maaf kan saya nggak bisa, harus min akses. Akses, coba. Oh, kenapa ya barusan ini? Saya juga, Pak. Saya juga masih terkunci, Iya. Pak. Nah, coba sekarang di refresh lagi. Mudah-mudahan bisa sih. Sudah bisa barusan? Sudah bisa, Pak. Oke, makasih banyak Sudah, Pak. Fadila. Makasih. Ya, Jalaluddin. Ini Bapak sambil rekam ya. Tadi mungkin jadi agak kendala di sinyal wah pas awal. Tapi nggak apa-apa, udah lancar lagi. Oke, 2 menit lagi ya. Di sini ada yang belum PKL juga, yang masih nunggu. Boleh acungkan tangan ya. Mungkin nanti Bapak akan koordinasikan. Gimana soalnya, sulit nggak? Soalnya cukup lah. Cukup, cukup apa tidak? Cukup banyak, cukup sedikit? Cukup sulit. Cukup sulit. Oke. Oke, di sini udah ada yang submit nih. Coba. Renaldi ya. Oke. Nah, ini PG-nya mantep nih.
100 ya. Coba yang lainnya boleh. Satu menit lagi ya. Oke. Ayo, segera disubmit. Nanti silakan teman-temannya yang belum, Bapak juga tunggu untuk soal ya, pengisian soal, ini evaluasi sama LKPD. LKPD masih ada waktu mungkin sampai hari Minggu, tapi untuk evaluasi paling telat malam ini. Jadi bagi yang belum, sebisa mungkin diselesaikan. Ini ada yang sudah submit lagi. Mahesa, oke, Mahesa. Oke, nilainya 100 juga ya. Oke, ini 2 orang nih udah submit, nilainya 100 juga semuanya. Oke, berarti udah paham ya. Yang lainnya mudah-mudahan nilainya juga sama nih, Sepi Aji. Beda. Oke, betul juga jawabannya. Alhamdulillah. Oke, ya yang lainnya ditunggu ya. Oke, mungkin ya karena mungkin ini kita udah 1,5 jam, Bapak juga ini mohon maaf ya, waktunya agak bertambah. Mungkin kemarin sejam biasanya, sekarang ditambah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita diberi kelancaran ya, dan ilmu yang kita dapat bisa mendapat keberkahan juga. Oke, terima kasih mungkin ya, karena ini waktunya Bapak janjinya sampai jam 10.30 biar tidak korupsi waktu juga ya. Silahkan mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian, mungkin dipimpin doa dulu sama, silahkan boleh tadi mau Mahesa ya, tadi Mahesa KM-nya Mahesa, oh ya, boleh dipimpin doa. Teman-teman, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, baik kita doa dimulai. Berdoa dicukup. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatannya ya. Meskipun yang keluar kemana, usahakan tetap dijaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Bapak terima kasih, mungkin cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, boleh silakan dijakan.